Karena hidup nih Pak, udah capek lah saya sampaikan. Walaupun saya tak pernah bosan menyampaikan ini, hidup yang kita cari di dunia ini bukan perkara banyaknya ya Bu, tapi perkara berkahnya. Pandai kita untuk mensyukurinya. Harta bukan perkara banyaknya, tapi perkara berkahnya. Ini kadang datang anak-anak remaja Masjid Babu Salam ke rumah Hawa, mau buat acara nanti peringatan 1 Muharram. Ibu tuh ngasihnya cuma 5.000, bawa anak 6, tambah dia sama lakinya 2, 8. Kok di tempat kami kan biasa acara pengajian kayak gini di mana-mana pakai kue itu Bu, ya kan? Aku tengok malam ini tanda-tanda belum nampak ya. 1 bungkus tuh kan biasa 3.000 perak, 3 kali 8 24, 19.000 tekor panitia. Jangan pelit-pelit kalilah awak sama harta. Ini kadang datang orang ke rumah awak bawa map, kadang-kadang kan banyak gitu Bu, iya kan? Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Dari mana kalian Dek? Dari Babu Salam lah Bu. Oh iya, mau ngapain? Mau buat acara anak yatim lah Bu. Berapa orang anak yatimnya Dek? 75 orang Bu. Laki perempuan campur. Oh campur Bu. Ini ketua BKM yang baru yang agak-agak lancip bibirnya itu udah tahu. Udah Bu, mana tanda tangannya? Ini Bu. Oh ini enggak asli nih ya, memang itulah yang ada Bu. Nanti nih nokoh, enggak lah Bu, masa untuk anak yatim nokoh. Berapa orang tadi anak-anak yatimnya? 75 orang Bu, setengah mampus anak tuh jawabnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam-imam masjid yang berhadir pada malam hari ini. Yang terhormat keluarga besar Badan Kemakmuran Masjid Babu Salam beserta pengurus-pengurus lainnya. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ini pertemuan kita yang pertama barangkali di Masjid Babu Salam ini. Kalau di seputaran Mencirim depan agak pernahlah saya mengisi di depan Pak, tapi ke Babu Salam ini baru inilah yang pertama, apalagi disorot kamera pula dari channel Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola Kecamatan Sunggal. Mudah-mudahan subscribernya tetap bertambah. Menurut perhitungan saya baru 62.000 ke atas. Target ke depan akhir tahun 2021 ini paling tidak harus melampaui 100.000 subscriber. Ini perkenalan kita yang pertama ya Bu. Alangkah baiknya izinkanlah saya dulu memperkenalkan diri. Atau sebelumnya ibu-ibu udah ada yang kenal sama saya? Ya udah ada yang kenal, ada yang belum ya Bu. Soalnya tadi waktu masuk yang belakang nanya, ustadznya siapa? Ustadznya siapa? Kok besar kali? Udah punya pasangan belum? Jangan ada dusta di antara kita. Karena dalam Islam kita punya prinsip Bu, tak kenal maka
Ta'aruf Pak, cepat kali Bapak bilang tak sayang. Nama saya Muhammad Yasir Tanjung, alamat saya Jalan Bajak 5, Gang Rukun, nomor 37B, Kelurahan Narjosari 2, Kecamatan Medan Amplas, kode pos 20147, nama lurah Ibu Francisca, nomor induk pegawai 09011232728. Alhamdulillah Bu, saya hidup di dunia ini masih baru 2 kali wisuda. Saya nggak nyombongkan diri Pak. Yang pertama saya pernah wisuda sarjana sama wisuda TK. Alhamdulillah status baru saja berumah tangga sekitar 5 tahun yang lalu dengan wanita pilihan saya asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mungkin ini perkenalan kita di Masjid Babus Salam ini. Kalaupun kita malam ini terlalu cepat untuk berjumpa, ibu-ibu mau sharing-sharing sama saya lewat dunia maya, bisa follow Instagram saya di @muhammadyasirtanjung. Kalaupun ibu nggak punya Instagram, bisa ketik FB saya di Muhammad Yasir Tanjung 2. Dan kalaupun ibu nggak punya FB, bisa ketik nomor WA saya di 0813 70 488 481. Mungkin inilah perkenalan kita di channel FK SMM ini. Kalau ada kritik dan saran, hubungi ke PO Box yang ada di bawah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngaji sama saya memang begini Pak. Saya nggak bisa pula terlalu serius. Kita malam ini serius tapi santai. Sekedar mengulang kaji saja dari ustadz-ustadz kita yang sudah terdahulu pernah mengisi di masjid ini. Karena memang kalaupun ibu sudah pernah mendengarkan, ya dengarkan aja. Jangan ibu-ibu bercakap-cakap di belakang. Ku tengok ibu-ibu ini udah agak-agak menguap mukanya tadi kulihat ya. Tapi biarlah walaupun kita hari ini sedikit yang hadir, tapi tetap istiqomah mengaji di Masjid Babus Salam ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh perjalanan, dilangkahkannya kakinya untuk meraih dan menjemput ilmu, maka kata Rasulullah, Allah mudahkan jalannya untuk bisa masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan saya doakan orang yang hadir pada malam hari ini adalah termaksud di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin segala bentuk aktivitas ibadah yang kita kerjakan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semakin dekatlah hubungan kita ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata seperti ini bahwa seseorang hamba Allah itu saat dia masih mau hidup di dunia ini, kalau dia terus mau dekat hubungannya dengan Allah, ada beberapa cara Pak yang harus kita lakukan. Apa yang pertama Pak Ustadz? Yang pertama ialah timbulkan sikap al-mahabbah kita. Timbulkan sikap cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata seperti ini Bapak Ibu, bahwa al-mahabbah itu merupakan hubbulnya daripada iman, pengikatnya iman. Itu makanya kalau sudah kita timbulkanlah rasa cinta kita ini dalam diri kita, bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita hadapi Pak saat sekarang ini, panas terik membuat kulit kita kering, hujan lebat membanjiri bumi, tidak ada alasan untuk tetap terus kita semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak umat manusia hari ini yang sudah tak ingat lagi sama Allah. Penyakit kita orang Islam ini satu ya Bu, penyakit kita di mana-mana. Kalau udah dapat bala bencana, usahanya bangkrut, turun pangkat jabatan bapak nih, baru mau sholat. Waktu tinggi-tinggi pangkat jabatannya, berkilat mobilnya, bertingkat rumahnya, cantik bininya, lupa kita sama Allah. Makanya dalam kesempatan ini, ayolah tanamkan terus rasa cinta kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sebenarnya Bapak Ibu contoh manusia hidup di dunia ini yang selalu menyandarkan rasa cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Siapa itu Pak Ustadz? Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam,
yang mungkin tahun ini kedua ditunda kembali saudara-saudara kita untuk bisa berangkat ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Saya doakan semoga seluruh jemaah Masjid Babus Salam yang berhadir pada malam hari ini, kita semua nanti bisa sampai berangkat ke Tanah Suci. Bu, haji umroh itu bukan perkara kaya miskin. Walaupun mungkin ada di kampung ini yang ditunda keberangkatannya untuk tahun ini dengan pemerintah, udah, jangan lagi kita begaduh-gaduh, mengeritik pemerintah tuh, dimaki-maki, udahlah. Ustadz dibayar ya sama Jokowi? Enggak, Pak. Hari ini ayolah jaga kekompakan kita, baik antara satu dengan yang lainnya. Yakinlah, berbaik sangkalah kita atas ketentuan yang hari ini Allah berikan untuk kita semuanya. Apalagi Bu ya, daftar tunggu porsi keberangkatan haji mungkin di zaman si Joko Widodo ini lama cukup luar biasa, Pak. Semalam saya dapat kabar langsung dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Pak Haji Sahrul Wirda, khusus Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, dan Tebing Tinggi. Kalau tuan-tuan, saudara-saudara, bapak ibu besok mau daftar di salah satu bank syariah Indonesia, khusus kita yang ada di Sukamaju ini, notabene adalah Kabupaten Deli Serdang, bapak ibu bisa berangkat 17 atau 18 tahun yang akan datang. Lama cukup luar biasa. Makanya mungkin bagi kita yang hari ini ditunda keberangkatannya mungkin tahun yang kedua ini untuk bisa berangkat ke Tanah Suci, ataupun mungkin Bapak Ibu terlalu lama untuk menunggu porsi keberangkatan haji. Ada salah satu paket ibadah yang kata Nabi Muhammad pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Apa ibadahnya Pak Ustadz? 24 hari lagi akan kita rayakan bersama. Ibadah kurban sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang hari ini banyak Allah berikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semangat masyarakat berkurban di kampung ini dari tahun ke tahun semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin memang tahun ini Ustadz ekonomi kami hancur-hancuran lah Pak Ustadz, tak bisa berkurban. Saya kasih tips malam ini Bu, supaya kita bisa berkurban tahun yang akan datang. 1 tahun itu kita mulailah hari ini pelan-pelan perbaiki diri kita. 1 tahun itu ada 365 hari Bapak Ibu. Kalau 1 hari saja kita mampu mengeluarkan uang beli rokok sempurna sebungkus 25.000, Samsu kadang 18.000. Ini saya minta tahun nih 1 hari saja kita sisihkan uang kita 6.000 rupiah saja Pak. Kali 30 hari 1 bulan hasilnya 180.000. 180.000 kali 12 bulan dalam 1 tahun. Nanti bisa cek di kalkulator kita masing-masing. Jumlahnya 2.190.000 rupiah. Ustadz kok cepat kali ngitungnya? Tadi sebelum naik ku kalkulatorkan dulu Pak ya. Jangan Bapak kira jago kali awak matematika, enggak. Sebelum naik tadi ku kalkulatori supaya enggak salah pula bercakap, ya kan? Kali setahun 2.190.000. Cek di HP kita masing-masing. Insya Allah tahun depan semangat berkurban kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup nih Pak, udah capek lah saya sampaikan. Walaupun saya tak pernah bosan menyampaikan ini. Hidup yang kita cari di dunia ini bukan perkara banyaknya ya Bu, tapi perkara berkahnya. Pandai kita untuk mensyukurinya. Harta bukan perkara banyaknya, tapi perkara berkahnya. Ini kadang datang anak-anak remaja Masjid Babus Salam ke rumah Hawa. Mau buat acara nanti peringatan 1 Muharram. Ibu tuh ngasihnya cuma 5.000. Bawa anak 6. Tambah dia sama lakinya 2, 8. Kok di tempat kami kan biasa acara pengajian kayak gini di mana-mana pakai kue itu Bu, ya kan? Ku tengok malam ini tanda-tanda belum nampak ya. 1 bungkus itu kan biasa 3.000 perak, 3 kali 8 24, 19.000 tekor panitia. Jangan pelit-pelit kalilah awak sama harta. Ini kadang datang orang ke rumah awak bawa map, kadang-kadang kan banyak gitu Bu, ya kan?
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari mana kalian Dek? Dari Babu Salam lah Bu. Oh iya, mau ngapain? Mau buat acara anak yatim lah Bu. Berapa orang anak yatimnya Dek? 75 orang Bu. Laki perempuan campur. Oh campur Bu. Ini ketua BKM yang baru yang agak-agak lancip bibirnya itu udah tahu. Udah Bu. Mana tanda tangannya? Ini Bu. Oh ini enggak asli nih ya, memang itulah yang ada Bu. Nanti nih nokoh, enggak lah Bu, masa untuk anak yatim nokoh. Berapa orang tadi anak-anak yatimnya? 75 orang Bu, setengah mampus anak tuh jawabnya tadi. Oh tunggu bentar lah ya, masuk ibu tuh keluar 2000. La ilaha illallah. Kalau aku malaikat Ijroil ku cekekkan luan lah ibu tuh. Udah mau pergi anak tuh enak pula dia bilangnya. Udah Dek dibawa aja lah, nggak usah dicatat. Siapa yang mau nyatat 1000 perak? Jangan pelit-pelit kali awak sama harta. Oh jadi intinya orang Islam tuh harus kaya Pak Ustadz. Oh harus kaya. Orang Islam tuh tidak boleh miskin Bu. Udah kaya, jangan pernah kita pelit punya harta. Karena kata Nabi Muhammad, orang yang pelit itulah yang nanti akan dihalangi oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya. Ada contohnya Pak Ustadz? Oh banyak. Masa Pak Ustadz? Iya. Ada seorang si hamba Allah, sudah haji, sudah umroh, baca Quran kebiasaannya, 1 juz dikhatamkannya, belum lagi azan isya, sholat sunnah, puasa sunnah, itu jadi kegemarannya, bicara tentang agama, fasih di lisan dan katanya, berpenampilan bagai ulama, suami berlobe aduh waraknya, istri berjilbab sungguh indahnya, tiba-tiba mereka mati, ditimbanglah amal ibadahnya, tak jadi langsung ke surga, apalah sebabnya, pelitnya na'udzubillah, belum bisa masuk ke surga. Jangan pelit-pelit kali kita sama harta. Hidup nih bukan perkara banyaknya, tapi perkara berkahnya. Pandailah kita untuk mensyukurinya. Ustadz, ya. Sekarang gini aja lah Pak Ustadz, udah hampir 20 menit bibir Ustadz tuh bercakap aja. Macam mana contohnya Pak Ustadz biar lebih mudah mak-mak Masjid Babu Salam nih memahami syukur nikmat harta yang Allah kasih itu Pak Ustadz. Nikmat tuh Allah kasih sama kita, lalu nikmat tuh kita gunakan untuk berkurban, bantu fakir miskin, nyumbang masjid, bantu anak yatim. Macam mana Ustadz contohnya yang lebih mudah masuk ke akal kami? Begini Bu contohnya. Sebelum masuk acara pengajian kita bulanan terakhir di Masjid Babu Salam ini di tanggal 27 Juni malam Senin ini, beberapa petinggi-petinggi komisaris Masjid Babu Salam Sukamaju mengadakan rapat dipimpin oleh Pak Ketua BKM. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada kira-kira Pak Bu masukan nanti untuk acara kita pengajian tiap-tiap bulan di Masjid Babu Salam nih? Oh, ada Pak Ketua, saya, apa itu? Kayak mana Pak Ketua nanti pas sebelum Idul Adha, di terakhir bulan 7 nanti sebelum Idul Adha lah. Kalau bisa Pak Ketua kita undang beberapa orang anak yatim Pak Ketua nyambut Idul Adha. Enggak pun bisa kita santuni ketua sikit, yang penting barokah dia. Oh bagus itu, bagus saran kau. Setuju? Setuju. Catat, ada lagi kira-kira? Ada ketua? Saya? Apa itu? Kayak mana ketua? Untuk lebih memberkahkan rezeki masyarakat kita nih lagi. Apalagi kan Babu Salam ini banyak kali donaturnya. Termaksud ayam penyet tadi aku dapat kabar dari yang undang saya malam nih kan. Kayak mana ketua untuk tahun ini kita kumpulkanlah uang dari FKSMM kita juga nanti bisa kabari Ustadz Endro. Kayak mana tahun ini kita kumpulkanlah uang, kita belikanlah ketua sarung sama baju koko Ustadz yang pernah ngisi di Masjid Babu Salam ini. Contoh ini Pak, contoh misal aku nggak minta, misal ini. Siapa rupanya yang kita belikan? Kok bisa si Asir lah yang agak-agak lancip bibirnya itu. Kok bisa kita belikan lah dia yang badannya boros sekali itu kan? Contoh, rupanya setuju semua. Bapak yang belikan sarung sama baju koko itu tadi ke Medan, ke Pajak Ikan Lama dekat rel kereta api. Perwakilan kawan-kawan Pak Ketua BKM yang baru sama ajudan-ajudannya, staf-staf ahlinya datang ke rumah saya silaturahim ke Pajak 5, ketok pintu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa nih Pak?
Ini mau nyampaikan titipan kawan-kawan ini Pak Ustadz. Kawan-kawan mana Pak? Alah, jangan pura-pura lupa ingatan lah Ustadz. Masjid Babus Salam Sukamaju mencirim. Apa nih Pak? Semalam orang tuh ngumpulkan uang lah Ustadz. Dibelikan lah Ustadz sarung sama baju koko. Mudah-mudahan bisa Ustadz pakai lah nanti untuk ceramah Idul Adha. Ya Allah Pak, baik-baik kali lah mak-mak Masjid Babus Salam tuh Pak ya. Saya terus terang terharu nerimanya nih Pak Ketua. Saya nggak bisa balas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga seluruh rezeki jemaah Masjid Babus Salam yang hadir mendengarkan ceramah saya tanggal 27 Juni itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jangan amin dulu Pak, karena sarung belum sampai sama saya. Ini masih contoh ya. Nanti kalau udah sampai sarung sama baju kokonya 17 kali amin pun bantilah Pak. Contoh nih, contoh misal ya. Entah cemana saya buka lah Bu sarung sama baju koko itu tadi. Oh, baju kokonya bukan sembarangan tuh kayak ayam penyet yang beli Pak. Mereknya Rabbani. Ibu kalau mau belikan sama aku bibir tadi yang bilang nggak muat, ukurannya udah agak naik Bu ya, 5XL. Sarungnya pun bermerek Pak, mereknya Cap Gajah Nungging. Entah cemana, tanggal 18 bulan depan, janji kita insya Allah panjang umur ya Pak, saya diundang lagi ceramah kemari. Perasaanku Pak ya, perasaan misal contoh ini perasaan ya kan, macam diundang kali, entah ini yang pertama yang terakhir ya kan. Saya tengok jadwal Masjid Babus Salam Sukamaju, Pak Ketua BKM ini semangat kayak Bung Karno ini. Ini sarung sama baju koko harus dipakai ini ini karena orang itu yang belikan ini. Sampailah saya di sini Pak, saya pakai sarung sama baju koko yang Ibu belikan itu tadi. Jujur Ibu, jangan nokoh, semana perasaan Ibu? Senang Ibu kan? Ada pula yang bercakap dekat rak-rakmu kena sana, Kak, dipakai nyala Kak sarung yang kita beli itu Kak. Tengok Kak. Baju kokonya Kak, aku tuh Kak yang memilihkannya Kak. Pas sekali kan Kak warnanya sama dia. Kok tahu Kotet? Tahu lah Kak, dia kan gendut katanya. Ya Allah ya Rabbi, sakit kali hati aku dengarkannya. Mau dia pula makainya Kak ya. Ini kalau bisa tahun depan kita tambah nih Kak, celananya, pecinya, salnya ditambah ini Kak. Jujur Bu, ketika Ibu memberikan sesuatu barang kepada orang, lalu orang yang menerimanya itu Pak digunakannya pula untuk dakwah, untuk jadi imam, senang Ibu kan? Pingin Ibu nambahnya kan? Itu masih manusia Pak. Apalagi Allah kasih nikmat itu sama kita, lalu nikmat itu kita gunakan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka janji Allah dalam Quran, ku tambah nikmatku lagi itu, kata Allah. Ayo, banyak kita merenung, sudah berapa banyak hari ini nikmat yang Allah berikan untuk kita semuanya. Karena kalau kita kaji-kaji hidup nih ya Pak, hidup di dunia ini nggak lama-lama kok Pak, singkat kita di dunia ini. Tengoklah, guru-guru kita cepat umurnya, muda-muda dipanggil mendadak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir semalam Ustadz Tengku Zulkarnain, umurnya menurut info yang beredar 58 tahun. Allahu Akbar. Muda-muda banyak sudah nyawa yang dicabut mendadak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya umur yang ada sama kita itu Bu, dimanfaatkan, bukan perkara panjangnya tapi perkara berkahnya. Pandailah kita untuk mensyukurinya. Itu makanya kalau ada malam nih mungkin ibu-ibu, bapak-bapak umur yang 50 tahun ke atas, udahlah Pak, jangan lagi banyak-banyak menggatal, semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Ini kadang udah umur 58 tahun, ibu tuh suka lagi main-main TikTok sama cucunya, la ilaha illallah. Udahlah, gak ada yang tahu kapan kematian ini datang kepada kita.
Semalam jemaah pengajian saya Pak di kantor Gubernur Sumatera Utara, anggota istri Pak Edi Rahmayadi Bu Nawal Lubis, punya jemaah wirid akbar Bu sebelum Covid. Umur nenek nih Bu pikir ikut wirid akbar panas-panasan 87 tahun. Subhanallah, ikut wirid akbar. Pakai bulu mata palsu nenek itu. Udahlah, nggak ada yang tahu kapan kematian ini datang kepada kita. Apalagi kan pada hakikatnya Bu ya, kita yang duduk-duduk mendengarkan ceramah ini bakal berpulang nanti semua menghadap Allah. Ketika kita pulang nanti menghadap Allah, apa yang akan kita bawa Pak Ustadz? Inilah amal kebaikan yang sudah pernah kita kerjakan hidup di dunia ini, tanda kutipnya oleh-oleh yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah contohnya mungkin Pak, kalau Bapak baru pergi dari luar kota, pergi dari jauh-jauh ya Pak. Kita kalau baru pergi dari jauh-jauh tuh Bu, yang ditanya kawan-kawan kita satu masjid Babu Salam itu apa Bu? Oleh-oleh. Begitulah nanti Allah menanya kita sebagai hambanya. Tengok mungkin kalau Pak Ketua BKM nanti baru pulang umroh, habis-habis corona ini satu keluarga, ditanya kawan-kawan gitu, Pak Ketua nggak ada bawa air jam-jam. Pak Ketua nggak ada bawa kurma. Kakak tuh nggak ada bawa celak. Samalah contohnya Pak, kalau saya ceramah keluar kota, ditanya istri tuh. Semalam waktu safari Ramadan ke Padang Sidempuan kan, sampai di rumah, Bang, abang nggak ada bawa salak. Macam semalam tuh halal bihalal diserge sama Pak Bupati Masjid Istiqmal yang sebelah kanan kok kita dari Medan kan. Sampai di rumah jam 3 subuh, lancip bibirnya itu ditanya lagi. Bang, abang nggak ada bawa dodol. Malam ini nggak tahu lah Pak, entah apa yang ku bawa pulang. Mudah-mudahan adalah bendera ya. Jadi Bapak, Ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, bakal pulang kita nanti semua menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tujuan hidup kita di dunia ini kan cuma satu. Apa itu Pak Ustadz? Kita ingin kehidupan kita di dunia ini tetap dalam keadaan beriman. Mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati, mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana amalannya Pak Ustadz? Nah ini dia. Saya malam ini mau ngasih amalan sama Bapak Ibu yang beruntung datang malam ini ke Masjid Babu Salam ini. Tapi saya minta tolong ya Pak, ini jangan sampai bocor kemana-mana. Ini kita-kita aja nih Pak. Cuman kadang emak-emak nih yang agak-agak gecor mulutnya. Itu makanya Bu, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Bunda, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustadz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Doa ini nanti akan saya kirim melalui chat WA dengan Bapak yang mengundang saya malam ini. Kiranya dapat dibagikan kepada seluruh jemaah dalam mengisi ibadah kita ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita semua nanti yang hadir nih kan Bu, akan dikubur dalam tanah. Dikubur bertahun-tahun tentunya akan membau dan membusuk, dan pastinya akan menjadi tulang belulang. Tapi nanti dikatakan di dalam kitab Durrah, nama kitab ini yang paling sering kita dengar, kitab Durratun Nasihin, mengatakan bahwa ada beberapa golongan manusia yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di yaumil akhirah. Siapa salah satu di antaranya Pak Ustadz? Itulah yang pertama, orang yang suka tilawatil Quran, orang yang senang baca Al-Quran. Ibu-ibu di Palestina semalam saya lihat melalui jaringan internet,
walaupun terus dihantam sama bajingan Israel, mereka tetap bisa hatam Pak seminggu 4 kali Bu. Seminggu 4 kali. Awak berat lah kadang baca Quran nih, 1 hari pun kadang, itu pun bulan Ramadan. Ibu nih sanggup baca Quran 1 hari, 1 bulan Ramadan itu 30 hari, sanggup dia hatam Quran. Tapi habis Ramadan, diri kita ini pun jauh dari Al-Quran. Makanya ayo dekatkan diri kita dengan Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, dan yang paling terpenting, ajarkan kepada anak dan cucu kita supaya mereka bisa pandai membaca, mengamalkan ayat suci Al-Quran. Mungkin ibu-ibu semua bercakap-cakap dalam hati, ya Bu, prediksi saya ini salah lah, mudah-mudahan. Alah Ustadz Yasir, kita didik pun Ustadz zaman sekarang nih Ustadz anak-anak kita dengan Quran. Nanti udah besar tamat kuliah mau makan apa orang tuh Pak Ustadz? Jangan salah ya Pak, banyak hari ini orang hidup di dunia ini, berjalan di muka bumi Allah ini, hidupnya lewat keberkahan Al-Quran. Sebagai sebuah contoh, aku tahu memang ibu nggak nanya, tapi ku ceritakan aja lah. Semalam tahun 2020, tepatnya di bulan 2 Februari, saya diundang ceramah Pak di penutupan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah yang ada di Kecamatan Barusana. Saya baru tahu Pak, rupanya Islam di Tapteng ini dekat Sibolga cuma 45% Pak kita Islam di Tapteng sana. Lebih banyak orang-orang saudara-saudara kita non-muslim di Tapteng sana daripada kita orang-orang Islam di Tapanuli Tengah sana. Tapi yang paling luar biasa, walaupun kita di sana cuma 45% Bapak Ibu, di sana ada sebuah rumah pondok tahfiz. Bapak ini memiliki santri penghafal Quran. Anak ini sudah hafal Quran muridnya 21 juz Bu, mau melanjutkan kuliah ke Jakarta yang khusus tentang Al-Quran. Jadi rupanya Bu, di Jakarta ini ada 2 kampus universitas yang khusus tentang Al-Quran. Ada yang pertama namanya Bu, PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, ini khusus untuk yang laki-laki. Lalu yang kedua ada namanya Pak, IIQ, Institut Ilmu Quran, ini khusus untuk yang perempuan. Saya berani jamin lah Pak, baik PTIQ ataupun IIQ itu jauh lebih baik daripada QQ, itu udah pasti itu Pak ya. Kalau QQ itu kerak-keraknya neraka itu. Cuman kalau PTIQ agak ke surga dia. Yang ketawanya kuat mantan pemain Pak, tandai. Udah masuklah anak Tapteng kita 2 semester di PTIQ, rupanya datang ibu pikir pemerintah Abu Dhabi ke Jakarta mau mencari anak-anak Indonesia yang hafal Quran mau diangkat jadi imam di Abu Dhabi sana. Dan alhamdulillah dari 287 orang mendaftar, anak Tapteng ini tadi Pak meraih peringkat kedua. Dan semalam orang tuanya datang ke Medan, nginap di Hotel Adi Mulia, nelpon saya mau ngajak jumpa. Udah jumpa, nangis ayahnya Pak cerita sama saya. Apa kata ayahnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, hari ini anak saya mengirimkan saya uang sebulan 8 juta rupiah. Dan alhamdulillah gaji dia rupanya Pak jadi imam di Abu Dhabi sana sebesar 23 juta rupiah. Allahu Akbar, lewat keberkahan Quran yang diajarkan oleh orang tuanya hidup dia di dunia ini. Makanya imam-imam di luar negeri sana itu Pak, jelas. Kita aja kadang imam di Mencirim ini agak-agak cengap kan. Merangkap tukang berus kadang banyak Pak BKM imam-imam gitu itu. Makanya banyak yang kurus, tengoklah ketua BKM, cepat-cepat ninggal dia ya. Makanya ayolah didik anak-anak kita supaya mereka dekat dengan Al-Quran. Saya kadang Pak nggak habis pikir lah, bukan sombong saya Pak ya, nggak sombong saya, jauhkan sombong dari diri saya. Saya seringlah diundang orang ceramah masuk Pemkab, Pemko yang ada di Sumatera Utara ini. Kalau udah namanya ulang tahun Pemkab dari Serdang, nggak sayang si Ashari Tambunan kadang mengeluarkan uang banyak-banyak, ngundang artis dangdut nanti dari Jakarta, Ayu Ting Ting untuk nyanyi ke lapangan segitiga Lubuk Pakam. 1 lagu berani kita bayar Pak, lagu Ayu Ting Ting itu 150 juta. Padahal Ayu Ting Ting cuma nunjukkan alamat yang salah. Seorang ustadz, seorang qori, seorang penghafal Quran nampil 1 jam sampai berbuih mulutnya, nunjukkan arah ke surga.
paling kuat dibayar 300 sampai 400 ribu rupiah. Aku Babu Salam ini tenang aja Pak, ikhlas ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, makanya yuklah dekatkan diri kita, anak dan cucu kita, supaya mereka bisa pandai membaca, mengamalkan ayat suci Al-Quran. Kenapa rupanya Pak Ustadz? Di zaman yang luar biasa ini penting kita didik anak-anak kita dengan Al-Quran. Memang sekarang belum terasa Pak, nanti di akhir hidup kita pasti akan terasa betapa pentingnya Quran ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bayangkan ya Bu ya, malam ini kita merenung di hari yang sejuk ini. Jasad kita nanti semuanya pasti akan terbujur kaku di atas tempat tidur. Anak-anak kita keliling pakai peci, pakai sarung, pakai mukena, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan jenazah emaknya. Dan mereka berkata dengan gagah kepada masyarakat, makcik mau ngapain makcik pakai sarung, tapi mau mandikan mak kalian? Jangan cik, biar kami yang mandikan mak kami. Kami dulu puas dimandikan sama mak kami cik, sekarang biar kami yang memandikannya. Setelah itu, anak-anak yang telah kita didik dengan Al-Quran mengantarkan jenazah kita ke masjid Pak, dan bertindak sebagai imam. Setelah itu, diantarkanlah jenazah maknya tadi ke tempat istirahatnya yang terakhir. Anak-anak yang semasa hidup telah kita isi akalnya dengan Al-Quran, menerima mayat maknya dari dalam kubur, diletakkan dengan lembut hidung maknya ini tadi, menyentuh tanah, menghadap kiblat. Siapa coba kita orang-orang tua yang tak bangga punya anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, karena anak-anak yang bisa membaca, mengamalkan ayat suci Al-Quran itulah yang nanti akan dapat membantu kedua orang tuanya ketika orang tuanya nanti telah pergi jauh dari dunia ini. Itu golongan yang pertama, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, tak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di yaumil akhirah. Orang yang suka tilawatil Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Tapi ini hanya sekedar masukan saja, bukan mengajari bapak-bapak yang lebih sepuh di kampung ini daripada saya. Ini sekedar masukan untuk pengajian kita Pak di Babu Salam ini. Sebelum kita mulai mungkin acara pengajian, kalau bisa kita girir saja anak-anak ini sedikit supaya membacakan Al-Quran, supaya makin barokah acara pengajian yang sering kita buat di masjid ini. Artinya yang baik lanjutkan kepada yang lebih baik lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu golongan yang pertama, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk. Orang yang senang baca Al-Quran. Lalu yang kedua, siapa lagi Pak Ustadz yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk? Itu Pak Ustadz. Nah, ini dicatat adik-adik, nanti pertanyaan ini. Itulah orang yang suka azan di masjid. Orang yang suka azan di masjid nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di yaumil akhirah. Tapi jangan pula malam ini aku membahas masalah azan di Babu Salam ini, besok azan zuhur berebut pula orang azan di masjid nih, ngantri. Terakhir mik dikantongi, Pak BKM pula yang kehilangan mik. Itu golongan yang kedua, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, tidak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di yaumil akhirah. Tapi begitu pun Bu, waktu saya ngisi ceramah di pabrik ABC dekat Mencirim depan tuh, orang-orang pabrik sana nanya sama saya, mohon maaf Ustadz sebelum lanjut, iya Bu, itu kan orang yang ngajar di masjid Ustadz, yang nanti jasadnya nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk Ustadz. Iya Bu, kalau yang komat Ustadz macam bojoku, mak, pening aku Pak, awak jelaskan aja nih Bu tuh pula nanya komat. Terakhir aku jawab busuk separuh, aku bilang. Itu orang yang suka azan di masjid. Lalu selanjutnya golongan yang ketiga, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk. Itu siapa Pak Ustadz? Itulah orang yang suka bangun tengah malam. Siapa Ustadz orang yang suka bangun tengah malam? 08, maling, bukan. Tapi inilah orang-orang yang suka ambil wudhu, sholat tahajud, bermunajah kepada Allah. Mohon ampun dan mohon pinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yuk, mumpung Allah masih beri kesehatan sama kita, Allah masih beri umur yang panjang sama kita, gunakan segala bentuk nikmat yang banyak itu hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna dan hikmah ibadah
ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sebagai bentuk rasa kesyukuran kita atas nikmat yang hari ini banyak Allah berikan untuk kita semuanya. Saya ulangi, hidup di dunia ini bukan perkara banyaknya, tapi perkara berkahnya. Mudah-mudahan semangat berkurban masyarakat yang ada di kampung kita ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga harapan kita, ibadah-ibadah yang kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia ini semua diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan orang-orang yang hari ini duduk mendengarkan tausiah agama ini, inilah yang nanti akan dipilih oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan ceramah mungkin dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa Bu dengan ceramah itu, silahkan kita tertawa, tapi yakinlah tertawa itu hanya metode dakwah saja supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Ya kalaupun Bapak Ibu kurang dengan ceramah saya, insya Allah karena Pak yang undang saya kurang tahu saya namanya, nanti kita kenal lebih dalam lagi ya Pak. Karena semua orang-orang yang ada di sini Pak BKM sudah saya anggap macam ayah saya, macam orang-orang tua saya. Kapanpun saya diundang, insya Allah untuk Masjid Babus Salam Sukamaju saya mencirim ini, kapanpun diundang saya siap datang, asalkan cocok aja ya Bu ya, cocok waktunya, bukan cocok yang lain-lain ya Pak BKM. Tenang aja Pak, jangan ngasih amplop aja ya, tenang, aku ikhlas. Saya umur saya barunya lagi Pak, baru-baru belajar lah ceramah nih, nggak hebat-hebat kali lah. Cuman alhamdulillah udah kemana-mana juga. Semalam baru pulang dari kedutaan besar Turki Pak, ceramah. Nggak sombong ya, jalan tuntungan belok kiri. Dan semalam tadi sore saya baru pulang ceramah dari Belanda, belakang rumah janda. Umur saya baru 30 tahun Bu, walaupun Ibu nggak nanya, badan saya aja macam umur 58 tahun ya. Saya ceramah nih baru-baru lah lagi Pak, baru jalan 16 tahun lah Pak. Mulai dari aliyah kelas 1 dulu udah ceramah lah, diajari sama ayah di rumah. Saya nggak pernah diajari ayah saya, diajari guru-guru saya ceramah tuh minta dibayar Bu, berdosa besar itu. Saya ulangi, saya nggak pernah diajari ayah saya, diajari guru-guru saya ceramah tuh minta dibayar, berdosa besar itu Pak. Tapi yang paling berdosa besar, Pak Ketua BKM Babus Salam manggil Ustadz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita dapat bertemu lagi. Saya mohon doa kiranya tetap dalam keadaan sehat walafiat, terus menyampaikan dakwah ini di tengah-tengah umat kita saat sekarang ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting film Anjani. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.